فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد إخواني في الله أكرمني الله وإياكم من كل سوء ومكروه. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab at-taqwa. Bab tentang anjuran perintah agar bertakwa kepada Allah. Itu seorang hamba berjalan di atas cahaya ilmu untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu. Kemudian dia menjauhi perkara-perkara yang Allah larang daripadanya di atas cahaya ilmu juga. Itulah makna daripada at-taqwa. Kemarin hadis yang sudah kita baca yaitu tentang doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi senantiasa berdoa dengan ucapan Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon, aku meminta kepada dirimu al-huda, hidayah, hidayatul ilm. Minta petunjuk berupa ilmu tambahan dari Allah. Wattuqa, kemudian atau Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ketakwaan agar dimudahkan urusannya, agar dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan dimudahkan untuk menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Wal afaf, kemudian afaf itu artinya as-sabr. Dia sabar. Sabar dari apa? Sabar dari menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Itu makna afaf. Ifah, menjaga kemuliaan jiwa. Meminta yang namanya afaf, kemuliaan jiwa, untuk menahan jiwanya terhadap keinginan sesuatu. Itu ifah namanya. Dan ini merupakan sifatnya para nabi, sifatnya para awliya'uh, sifatnya para wali-walinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau radhiyallahu taala anhu ditawarkan oleh seorang yang bernama Sa'ad ibn Rabi', dia katakan, ya Abdurrahman, inni la aktsarul ansari malan. Wahai Abdurrahman, saya adalah orang yang terkaya. Saya adalah orang Ansar yang paling kaya, hartaku banyak. Wali zawjatan, dan saya punya 2 istri. Silahkan, khudh min syatri mali, ambil sebagian daripada hartaku, pilih mana wanita yang paling kamu cintai, yang kamu senangi, yang menarik menurut pandanganmu. Saya akan ceraikan dan silahkan kamu menikah dengannya. Apa jawaban Abdurrahman? Bukan mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Tidak demikian, akan tetapi barakallahu fikum. Barakallahu fi ahlik wa fi malik. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian. Semoga Allah memberikan berkah kepada harta kalian. Semoga Allah memberikan berkah kepada keluarga kalian. Dullani ala suq. Tunjukkan saya kemana pasar. Hada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan sangat mudah sebetulnya. Beliau sangat mudah untuk mengucapkan, mana istri kamu, mana harta kamu, saya ambil, terima kasih. Akan tetapi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah iffah, menjaga iffah kemuliaan jiwanya, untuk menahan jiwanya dari keinginan-keinginan syahwaniyah. Hada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memilih, tunjukkan kemana saya? Pasar. Ternyata ditunjukkan kepada sebuah pasar Bani Qunayqa, pasar dari kota Yahudi yang ada di Madinah. Pasarnya Yahudi, Bani Qunayqa. Beliau berjualan minyak samin, minyak zaitun, dan pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Beliau menjadi saudagar yang kaya. Hada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk wali daripada wali Allah yang menjaga kemuliaan jiwanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar memiliki sifat yang mulia ini. Wal ghina, kemudian Rasul meminta kepada Allah kecukupan. Kecukupan dari meminta-minta,
kecukupan daripada melihat-lihat nikmat yang ada pada di diri tangan orang lain. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kekayaan jiwa, hidup qanaatan, tidak bermudah-mudah meminta kepada manusia, tidak sering-sering melihat kepada nikmat yang ada di tangan manusia, akan tetapi dia melihat kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya, sehingga melahirkan buah syukur kepada Allah Subhanahu. Ini ginnatun nafs, gina nafsi, kekayaan yang ada pada jiwa. Dan inilah yang dikatakan makarimul akhlak. Inilah yang dikatakan akhlak yang mulia. Yang syariat al-Islam itu sangat memperhatikan tentang akhlak. Maka keliru kalau ada orang mengatakan akhlak itu nggak penting. Yang penting akidah. Akhlak itu biasa saja, gampang saja, belakangan. Yang penting tauhid. Yang penting akidahnya mantap. Yang penting manhajnya. Ini orang nggak tahu apa yang dia ucapkan. Orang seperti ini dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Dia memisah-misah mana manhaj, mana akidah, mana akhlak. Dia katakan akhlak itu belakangan, nggak penting. Siapa bilang? Siapa bilang akhlak nggak penting? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam silsilahnya. Nabi mengatakan, hanya saja sungguh saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kalian. Akhlak kalian yang rusak diperbaiki sama Rasul. Akhlak kalian yang sudah bagus dipercantik, dipoles oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang akhlak itu enggak penting? Oleh sebab itu Allah katakan, innaka la'ala khuluqin 'azim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kamu itu berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat luhur, bukan main-main. Perkara yang sangat besar di sisi syariat al-Islam, yaitu akhlakul karimah. Dan kalau mereka mau membaca kitab-kitab para ulama, kalau mereka mau melihat sendiri, membaca kitab-kitab akidah wasitiyah, akidah salaf ashabul hadis, karya Abu Utsman As-Sabuni, akidah wasitiyah, karya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di situ disebutkan tentang akhlak. Akhlakul karimah, akhlak ashabul hadis, disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni tentang akhlaknya ahlul hadis bagaimana. Jadi akhlak termasuk akidah, nggak bisa dipisahkan. Dan inilah yang dipinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta tambahan ilmu, minta tambahan takwa, minta akhlak yang mulia. Afaf wal ghina, kemuliaan jiwa dan kecukupan terhadap jiwa. Ini akhlak yang senantiasa didengungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litastaqim, agar mereka bisa berjalan di atas ketaatan kepada Allah dengan beradab. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Seorang yang bersungguh-sungguh, seorang yang ijtihad fil a'mal, ketika dia melakukan amalan-amalan, dia bersungguh-sungguh, itu bagus. Semangat di dalam beramal bagus, akan tetapi yang lebih bagus adalah adab. Adab lebih utama daripada semangat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, "Ila wala ta'jal," atau wala la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lisanmu wahai Muhammad. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk bersegera mengikuti ucapan Jibril. Tatkala Allah turunkan ayatnya, tatkala Allah turunkan wahyunya kepada Jibril alaihissalam berupa Al-Quran, kalamullah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semangat ingin mengikuti ucapan yang baru saja disampaikan sama Jibril. Jibril belum selesai saja berucap, Rasul segera untuk mengikutinya. Ini semangat luar biasa. Semangat yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah cinta sama orang-orang yang semangat dalam ibadah. Allah cinta kepada orang-orang yang semangat ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah, yang ketika mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tetap memperhatikan yang namanya adab akhlakul karimah. La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu gerakkan Muhammad. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk bersegera mengikuti ucapan Jibril. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya supaya sabar, tenang dulu. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena sungguh bagi kamilah yang akan mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam dadamu. Kami yang akan menguatkan hafalanmu. Al-Qur'an kami akan kuatkan itu di dalam dadamu. Tenang ketika membaca. Ini adab.
adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih penting. Lebih penting ketika seorang bersemangat ketika beramal tapi enggak punya adab. Seorang yang punya adab ketika beramal itu lebih baik daripada orang yang bersemangat tadi tidak punya adab. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, tatkala mereka memilah dan memilih, tatkala mereka sudah memisah-misahkan akidah lebih dulu, betul akidah lebih dulu, tauhid lebih dulu, betul tauhid lebih dulu, akan tapi bukan tidak penting akhlak. Akhlak itu penting, bukan tidak ada artinya akhlak. Akhirnya ketika mereka memisah-misahkan, akhlak itu enggak penting. Yang penting manhajnya kuat. Akhlak itu enggak penting. Yang penting tauhidnya kuat. Akhirnya orang ini enggak punya adab. Akhirnya dia tidak kelihatan. Ilmu yang ada pada dirinya tidak terlihat. Enggak kelihatan akhlaknya. Maka ini sungguh sangat berbahaya. Orang yang punya ilmu, pandai berbicara, hafal dalil, tapi enggak punya akhlak, tapi enggak punya adab, bagaimana kira-kira? Hancur sudah. Hancur orang ini di mata masyarakat. Oleh sebab itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan semuanya. Akidahnya salafi, tauhidnya salafi, manhajnya salafi, dan akhlaknya juga akhlak seorang salafi. Bukan akhlak sebagaimana mereka orang-orang sufiyun yang mereka katakan kalau untuk masalah dakwah yang diambil adalah bagaimana cara mereka berdakwah, yaitu ikhwanul muslimin. Kita ambil dakwahnya dari ikhwanul muslimin. Akidahnya kita ambil dari salafi. Bagus akidahnya. Kalau untuk masalah semangat kita ambil dari khawarij. Semangat ya. Bom sana, bom sini, sikat sana, sikat ini. Kita ambil dari khawarij. Dan kalau akhlak kita ambil daripada tablighi, komporiyun. Kita ambil dari mereka. Kenapa? Akhlaknya bagus. Ini ucapan yang sangat keliru. Dan ini pelecehan terhadap salafi. Oleh sebab itu, ya ikhwanana, hafizani wa hafizakumullahu min kulli su'in wa makruh. Jaga diri-diri kita. Hiasi diri-diri kita dengan akhlakul karimah. Gara-gara perbuatan kita yang kurang berakhlak, akhirnya yang kena dakwah. Ucapan kita kotor, perbuatan kita hina, rendahan, akhirnya yang kena dakwah. Oh, salafi kayak gitu toh. Mulutnya kotor. Oh, salafi kayak gitu toh. Perbuatan yang enggak sopan. Akhirnya akhlak jelek. Siapa yang disalahkan? Apakah individu? Bukan. Yang kena salafi. Akidahnya Masya Allah. Tauhidnya Masya Allah. Hadisnya Masya Allah. Tapi akhlaknya jelek. Jangan main sama salafi. Akhlaknya jelek. Siapa yang kena? Dakwah salafiyah. Oleh sebab itu ikhwanana, semuanya penting. Tidak ada yang kecil dalam syariat al-Islam. Qala rahimahullahu ta'ala. Ar-Rabi' hadis yang keempat. An Abi Tarif Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu At-Ta'i berbicara tentang akhlakul karimah. Maka sungguh hadis yang baru akan kita baca ini dari Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimanakah beliau masuk Islamnya? Dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala telah datang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kampung Adi bin Hatim. Adi bin Hatim khawatir karena beliau adalah salah seorang seperti raja. Raja daripada raja-raja Arab ketika itu. Kalau Muhammad masuk menguasai saya, maka saya tidak akan punya penghasilan. Karena kepala suku itu mendapatkan 1/4 bagian daripada hasil tani masyarakatnya. Kalau Muhammad berkuasa, maka saya nggak punya pemasukan. Maka saya nggak mau ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabur. Adi bin Hatim kabur. Dibawa ibunya, dibawa bapaknya, dibawa anaknya, kecuali saudarinya ketinggalan. Setelah berangkat sampai tujuan, ternyata dia sadar saudaranya ketinggalan, dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika itu Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu sadar ternyata saudaranya ketinggalan. Maka cari-cari kabar, ternyata saudarinya dan saudaranya itu tertangkap menjadi tawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tawanan, dan tawanan itu bukan muslim, kafir tawanan itu, bukan muslim. Enggak mungkin seorang muslim itu menawan saudaranya. Dan ini merupakan sifat min ahlil jannah. Sifatnya para penduduk surga. Bagaimana sifat penduduk surga? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Ini sifat ahlul jannah. Di antaranya, mereka memberikan makanan yang bagaimanakah sifatnya? Ala hubbihi, makanan yang mereka cinta. Bukan makanan-makanan yang mereka nggak suka. Bukan makanan-makanan yang nggak enak menurut mereka. Bukan. Tapi makanan-makanan spesial. Makanan mereka diberikan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada yatim. Kepada orang-orang yatim. Kepada miskin. Orang-orang miskin. Dan juga asira. Juga kepada para tawanan perang. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun saudaranya Adi bin Hatim ketika tertangkap. Ketika tertangkap, barakallahu fikum, ditanya kabarnya. Bagaimana keadaanmu? Dikatakan baik. Dia katakan, sungguh keluarga saya tidak ada yang bisa menjamin saya. Tidak ada yang bisa menebus saya kecuali Adi bin Hatim. Sementara dia telah lari. Kalau begitu tebus dirimu. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta ditebus. Akan apa dengan syarat kata Rasul? Apa syaratnya? Syaratnya satu. Kamu punya guide, tahu guide, penunjuk jalan. Karena jalan yang akan kamu tempuh itu jalan yang bukan jalan yang dekat, jalan yang jauh. Kalau kamu jalan sendiri, kamu akan nyasar. Kemudian, akhirnya orang ini mendapatkan guide, mendapatkan penunjuk jalan. Kemudian setelah mendapatkan penunjuk jalan, dia minta izin, ya Rasulullah, saya akan menyusul saudara saya, Adi bin Hatim. Apa yang diperbuat sama Rasul? Diberikan kendaraan, diberikan perbekalan, subhanallah. Ini akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tawanan perang, pengen menebus dirinya, diizinkan, silahkan kejar saudaramu. Maka diceritakan pada Adi bin Hatim, saya telah datang dari sisi orang yang paling baik akhlaknya daripada dirimu. Kamu telah meninggalkan diri saya. Lihat bagaimana Muhammad. Maka Adi bin Hatim mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul sedang di masjid, kemudian mengucapkan salam. Rasul langsung mengatakan, aslim ya Adi. Masuk Islam ya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum masuk Islam, beliau melihat kepada sekitarnya, ternyata kaum muslimin miskin gitu. Kemudian Rasul katakan, apakah kamu takut miskin? Sungguh negeri Islam itu akan kemana-mana. Islam itu akan jaya Adi, sebentar lagi. Kemudian diajak ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan didapat di situ cuma satu bantal. Ada satu bantal untuk duduk, dan itu punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk, di situ ada nenek-nenek. Yang nenek-nenek ini minta keperluan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Adi bin Hatim cuma memperhatikan gerak-geriknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperbuat sama Rasul? Ternyata Rasulullah mendengarkan keluhan nenek-nenek tersebut, kebutuhannya, kemudian diberikan apa yang dibutuhkan sama nenek-nenek. Maka Adi bin Hatim, karena dia seorang Nasrani, dia mengerti, ini bukan raja, tapi ini sifat Nabi. Sifat Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Injil. Dia tahu, ahlu kitab. Kemudian ketika masuk dalam rumahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bantal miliknya kepada Adi bin Hatim. Ini yang membuat Adi sangat malu. Dihormati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah seorang Nabi. Nabi derajatnya tentu lebih tinggi daripada Adi bin Hatim. Akan tapi pemuliaan, akhlak yang beliau tunjukkan kepada Adi bin Hatim itu membuka hatinya. Membuka hatinya untuk memeluk agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak ada yang remeh akhlak ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, thumma ra'a atqa lillah, kemudian dia lihat akan sumpahnya bahwasanya ini adalah ketakwaan kepada Allah, minha falyati taqwa, maka datangi sumpah takwa tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Apabila seorang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah dan disifatkan orang ini adalah orang yang bertakwa, maka wajib bagi kita untuk ridha, untuk mengambil sumpahnya. Iya, saya percaya dengan ucapan. Dia katakan demi Allah saya tidak melakukan ini. Orang ini orang bertakwa, ambil sumpahnya. Ini makna daripada ucapan tsumma ra'a taqwa atqa lillahi minha. Kemudian kamu lihat di situ orang yang bersumpah inilah orang yang bertakwa kepada Allah, akan sumpahnya faliyat ditaqwa, maka diambillah ketakwaan. Adapun sumpah, orang-orang yang banyak bersumpah itu hukumnya makruh. Karena Allah berfirman, wa ahfadhu aymanakum, hendaknya kalian jaga sumpah-sumpah kalian. Dan sumpah itu bukan perkara yang remeh.
Oleh sebab itu ketika seorang hendak bersumpah, itu hendaknya dipikir-pikir. Dan sumpah itu dibagi jadi dua. Bisa sumpah masa lalu, sumpah masa depan. Kalau sumpah masa lalu, maka tidak ada kafarahnya. Demi Allah, kemarin saya tidak melakukan ini. Itu tidak ada kafarahnya. Baik dia jujur, maupun dia tidak jujur, dusta, dia tidak ada kafarah. Tapi kalau sumpah yang akan masa yang akan datang, maka di situ ada kafarah. Kafaratul yamin, salah satu ayyamin. Dia akan berpuasa selama 3 hari. Misalnya, besok demi Allah saya akan melakukan ini dan itu. Ternyata besok tidak melakukan ini dan itu, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Oleh sebab itu ketika seorang yang bersumpah, hendaknya dia gunakan kalimat insya Allah. Wallahi insya Allah af'alu kadza fi yaumi kadza. Demi Allah dan insya Allah saya akan lakukan ini besok misalnya. Maka akan mendapatkan 2 faedah orang yang mengucapkan insya Allah. Yang pertama, orang ini akan melakukan sumpahnya kalau diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orang ini tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, dia nggak dapat kafaratul yamin. Apa alasannya? Sudah mengucapkan insya Allah. Dia sandarkan seluruh apa-apa yang akan terjadi kepada Allah semata. Saya cuma mengucapkan sumpah insya Allah tadi. Dan ini orang tidak akan mendapatkan kafarah. Al-khamis, yang kelima, atau pelajaran bisa kita ambil di sini. Kata Syekh Salim Id Al-Hilali, beliau katakan, man halafa billah, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, wajib alaihi ibrarat qismi, maka wajib untuk menunaikan sumpahnya. Wa adamul hint fiha, tidak boleh dia menundanya atau tidak boleh dia melanggarnya. Pelajaran yang kedua, idza kanat al-yaminu tamna min ta'atin aw tafutuka khairan katsiran aw tuqa'u fi ma'siyatin fa'ala al-'abdi an yukaffira an yamini wa yaf'alu ma amarahu Allah bih wa yatajannab ma'siyatah. Apabila seorang hamba dia bersumpah, ternyata dengan gara-gara sumpah ini dia nggak bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Gara-gara dia katakan demi Allah saya melakukan hal ini dan hal itu, tapi gara-gara sumpahnya itu justru orang ini nggak bisa taat sama Allah. Atau justru dia akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Atau justru dia akan jatuh kepada kemaksiatan. Maka yang wajib atasnya itu untuk membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya, kemudian dia bayar dengan puasa 3 hari. Hendaknya dia lakukan apa-apa yang Allah perintahkan padanya dan apa yang mudah, dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepadanya. Kemudian kata penulis Syekh Salim, man azima ala fi'li ma'siyatin fala yaf'alha. Siapa yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan maksiat dengan sumpah, jangan dilakukan. Jangan dilakukan sumpah tersebut. Kemudian wajib al-iltizam at-taqwa fil usri wal yasr wal manshad wal makrah. Wajib seorang itu komitmen di atas ketakwaan, apakah dalam keadaan susah, apakah dalam keadaan lapang, atau dalam keadaan semangat, atau dalam keadaan sempit. Pokoknya takwa. Adapun wajah kita akan baca. Qala rahimahullahu ta'ala al-khamis an Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah fi hajjatil wada', pada haji perpisahan. Dan ini semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kesempatan aridah. Perkara-perkara yang sifatnya insidental. Di situ ada kesempatan untuk berbicara, maka beliau akan berbicara. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan di situ ada celah untuk dimasukkan padanya dakwah, maka Rasul lewat celah tersebut. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam semangat sekali untuk menyebarkan kalimatullah, untuk menyebarkan kalamullah, untuk memperdengarkan manusia kepada kalamullah, Al-Quran diberikan kepada seluruh manusia. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam semangat. Harisun alaikum, semangat untuk memberikan kebaikan atas kalian. Yaktub fi hajatil wada', pada haji perpisahan, haji yang terakhir beliau lakukan.
Faqala, maka Rasul berpidato ketika itu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini wasiat yang pertama kali. Karena wasiat yang paling pertama dan utama adalah takwa. Karena Allah berfirman, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh Allah telah berwasiat. Wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab. Dan juga wasiat ini untuk kalian, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah semua. Takwa, wasiat yang paling pertama dan utama. Ittaqullah wa sallu khamsakum, kemudian salatlah kalian yang 5. Salatlah kalian 5 waktu. Terlebih salat ala waktiha. Termasuk salat yang paling dicintai sama Allah. Termasuk amalan-amalan yang paling dicintai sama Allah, as-salatu ala waktiha. Salat bertepatan dengan waktunya. Ketika takbir imam, tidak terlambat. Ini sifat ahlul iman. Sifatnya mereka para sahabat. Sahabat Nabi SAW. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, ma sami'a al-adhan illa wa ana fil masjid mundu 30 sana. Ini kata Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, tidaklah aku mendengar azan, dikumandangkannya azan untuk as-salah, kecuali selama 30 tahun saya sudah dalam masjid. Masya Allah. Ini Sa'id ibn al-Musayyib. Salafuna salih. Jangan cuma ngaku aja, saya salaf, ya salaf. Kalau orang Jakarta bilang, antum salaf 88 antum. Buat orang ngaku doang. Mana salaf? Ngomong aja, kencang salaf. Tapi amalannya, la haula wala quwwata illa billah. Ini saat salaf kita. Nggak pernah terlambat. 30 tahun dengan adzan dalam masjid. Dia katakan, dan selama 40 tahun, saya nggak pernah ketinggalan yang namanya takbir bareng imam. Masya Allah. Ini para ulama-una. Semangat mereka untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain kok. Untuk dirinya sendiri. As-salatu ala waqtiha. Salat 5 waktu di masjid bersama imam. Dan nggak pernah ketinggalan. Masya Allah. Wa sallu khamsakum. Dan salatlah kalian yang 5. Wa sumu syahrakum. Kemudian berpuasalah kalian pada bulannya. Bulan kalian. Yaitu Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, kemudian tunaikanlah zakat-zakat harta-harta kalian. Takwa, salat, puasa, zakat, ini termasuk daripada rukun-rukun al-Islam. Kemudian wa ati'u umara'akum, taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin kaum muslimin, yang kaum muslimin sudah menyatakan syah dia adalah sebagai pemimpin, suka ataupun tidak. Selama dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka wajib as-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian, ulama dan juga para umara, yang mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diikuti. Tapi kalau mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, bermaksiat kemudian memerintahkan kepada kalian, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksud kepada Khalik. Tidak boleh. Akan tapi kalau perintah-perintahnya perkara-perkara yang mubah, yang tidak menyelisih perintah Allah dan perintah Rasul, taat, mendengar dan taat. Maka bagi mereka orang-orang seperti ini, kata Rasul, tadkhulul jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Kalian akan masuk surga. Sebabnya adalah takwa, dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu mesti masuk surga. Contoh, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jiziyya. Dan setiap masing-masing kalian itu akan melintasi jahannam. Ini tafsiran Abdullah bin Mas'ud. Tafsiran Abdullah ibnu Abbas, setiap masing-masing kalian itu mesti masuk ke dalam jahannam, bukan lewat, tapi masuk. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Kalau pendapat Abdullah bin Mas'ud, kalian akan melintasi jembatan. Ahaddu minas sayf, adakku minas sya'ri. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus dan lembut daripada rambut.
Ini jembatan yang berada di atas punggung-punggung Jahannam. Ini mesti kalian akan melintasinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan ini merupakan ketentuan, ketetapan Allah yang mesti dia akan lakukan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Gimana enggak serem ya ikhwah? Kita akan melintasi Jahannam. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Akan tapi bagi mereka orang-orang yang bertakwa, Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladina taqaw." Kemudian kami akan tolong, kami akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Sementara yang zalim, wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiyah. Adapun orang-orang yang zalim, yang mereka tidak kenal ibadah kepada Allah, sibuk untuk dunia mereka. Bahkan ketika ada orang sibuk kepada akhirat, ketika ada orang sibuk kepada ketaatan kepada Allah, mereka justru sibuk mengganggu. Mereka justru sibuk mencaci, memaki orang-orang yang saleh, orang-orang yang sedang berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan juga pada Rasulnya. Mereka sibuk. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang saleh berjalan, mereka kedip-kedip matanya. Mereka katakan, ulaika hum ad-dallun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini kata mereka. Mereka justru sibuk mengurus orang-orang yang beriman. Maka bagi mereka orang-orang yang zalim, mereka ditinggalkan dalam Jahannam dalam keadaan jiziyah, dalam keadaan berlutut. Dan bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam al-jannah. Wal aqibatu lit-taqwa wal aqibatu lil-muttaqin. Maka akibat yang baik bagi ketakwaan, akibat yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabun alim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan mereka akan mendapatkan buah-buahan yang lezat. Dan mereka akan dijaga daripada azab yang pedih. Dan mereka diperintahkan untuk silakan makan dan silakan minum. Inilah ganjaran bagi kalian terhadap amalan-amalan yang kalian lakukan dulu di muka bumi. Ini bagi mereka orang yang bertakwa. Mereka akan masuk dalam jannah rabbikum, jannahnya Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi wa akhir kitab as-shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di akhir kitab salat dikatakan hadis hasan sahih. Dihukum oleh Syekh Salim hadis yang sahih. Siapa Tirmidzi? Masih ingat, Rin? Siapa Tirmidzi? Muhammad bin Isa Abu Isa. Qala rahimahullahu ta'ala bab yang baru. Babun al-yaqinu wa tawakkul. Bab keyakinan dan tawakal. Apa itu yakin? Apa itu tawakal? Kita baca. Penjelasan dari Syekh Salim Id al-Hilali hafizahullah ta'ala min kulli su'i wa makruh. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa namanya? Siapa namanya itu? Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Ahmad bin Abdul Halim. Akhta'ta. Ya Faris, kenal enggak Faris? Itu gurunya itu. Ahmad bin Abdul Halim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sayyid Muhammad bin Abu Bakar al-Jauziyah rahimahullahu taala, Syamsuddin rahimahullah, namanya Muhammad. Muhammad bin Qayyim beliau mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin dalam juz 2 halaman 397, mubayyinan makna yakin, beliau menjelaskan tentang makna yakin. Apakah keyakinan? Beliau katakan wa huwa minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Kalau yakin itu termasuk daripada keimanan. Yakin adalah keimanan. Dan keyakinan itu bimanzilatir ruh, itu kedudukannya seperti ruh di dalam jasad. Sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau jasad nggak ada ruhnya, mayit namanya. Maka saling melengkapi. Ruh itu adalah yakin, iman itu jasadnya. Wa bihi tafadhala al-arifun, yang dengan sebab keyakinan inilah orang-orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya. Orang yang punya ilmu itu derajatnya semakin tinggi tergantung keyakinannya.
Keyakinan tinggi kepada Allah, tinggi juga derajatnya. Wa fihi tanafas al-mutanafisun, yang dengannya lah orang yang berlomba-lomba itu mengharapkan kepada buah keyakinan. Tanafus, mutanafis, itu artinya orang yang berlomba-lomba sampai detik nafas penghabisan. Itu namanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Maka dengan surga itulah hendaknya kalian berlomba-lomba sampai nafas kalian itu terengah-engah. Itu ketika kalian mendapatkan atau kalian mengejar surga, hendaknya kayak gitu. Dianjurkan sama Allah hendaknya kalian berlomba-lomba sampai nafas kalian itu habis, terengah-engah. Itu cari surga. Jangan terbalik. Kalau cari dunia luar biasa, banting tulang, peras keringat, bahkan dengan teganya dia, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah belakangan. Ramadan biarin, tinggalin saja sudah. Yang penting dapat fulus buat lebaran. La haula wala quwwata illa billah. Wa ilaihi syamrul 'amilun. Dan dengan sebab inilah, dengan kepada keyakinan inilah, mereka orang-orang yang beramal itu serakah sekali untuk beramal. Semangat untuk melakukan amalan untuk mendapatkan tambahan keyakinan. Wa amila laqaumu innama kana 'alaih, dan tidaklah suatu kaum beramal kecuali disebabkan karena keimanan. Wa isyaratuhum kulluha ilaih, dan seluruh isyarat itu mengisyaratkan kepada keyakinan. Wa idza tazawwaja sabru bil yakin, kalau dikumpulkan kesabaran dengan keyakinan, walida bainahuma husulul imamati fid din. Kalau terkumpul kesabaran, ada sabar, ada yakin, maka menjadilah orang yang seperti ini menjadi pemimpin agama. Pemimpin agama disifatkan sebagai seorang pemimpin, sebagaimana Allah berfirman, wa biqalu yahtadi wal muhtadun, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, orang yang memberikan hidayah dengan hidayah, yaitu wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat apa ini? As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Demikianlah kami jadikan di antara mereka manusia a'immah, pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin bukan pemimpin dunia, pemimpin agama. Kalau orang sudah memimpin agama, dunia digenggam dengan tangannya. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah, membimbing manusia bi amrina, di atas perintah kami. Ilmu. Lamma sabaru, siapakah pemimpin agama? Disifatkan sama Allah. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Dan ini merupakan dua senjata. Dua senjata untuk melawan iblis, la'anahullah. Tatkala iblis memiliki dua senjata ampuh. Dua senjata ampuh untuk menergelincirkan kaki anak hamba, kaki anak Adam. Itu dengan apa? Syahwat dan syubhat. Ketika syaitan datang membawa syubhat, bagaimana kok Allah berada di atas langit, di atas ars, bagaimana bersemayamnya? Ini syubhat namanya. Syubhat itu ditolak dengan keyakinan. Dia katakan kullu min indi rabbina. Semua itu datang dari sisi Allah. Amanna bih, kami beriman semuanya. Selesai. Hilang syaitan, sedih dia. Ketika syaitan datang membawa syahwat, berupa syahwat dunia, syahwatun nisa, maka sabar jawabannya. Nggak akan bisa syaitan. Kalau sudah semakin sabar, diganggu dengan berbagai macam syahwat, pakai dunia nggak bisa, pakai harta nggak bisa, pakai wanita nggak bisa juga. Maka inilah pemimpin agama. Kita pemimpin agama, sabar dan yakin. Wa khassallahu subhanahu ahlul yaqin bil intifa'i bil ayati wal barahin. Dan Allah mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang yakin ini dengan orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat daripada burhan, bukti-bukti akan kerasulan Allah, bukti-bukti akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asdaqul qailin, dan dia Allah adalah yang paling betul ucapannya. Allah katakan, wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan pada kehidupan dunia kalian, pada penciptaan bumi dan apa yang ada di dalamnya, itu merupakan tanda-tanda. Banyak tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi siapa? Lil mukminin, bagi orang-orang yang yakin. Wa qassa subhanahu,
ahlal yatim bil huda wal falah min bainil alamin. Dan Allah juga mengkhususkan, kata Ibnu Qayyim, Allah mengkhususkan cuma orang-orang yang yakin saja yang akan mendapatkan petunjuk dan yang akan mendapatkan keberuntungan. Di antara seluruh makhluk cuma dua saja. Cuma satu sifat saja. Dan dia akan mendapatkan dua keberuntungan. Yang pertama hidayah, yang kedua keberuntungan nanti di hari kiamat. Yarhakumullah. Itu firman walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan para nabi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka terhadap hari akhir mereka yakin, bukan orang yang murtad, bukan orang yang ragu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu, maka orang-orang yang yakin seperti inilah yang mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka berada di atas hidayah yang akan menghantarkan kepada jannatullah min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu kata Ibnu Qayyim, fal yakin ruhu a'malil qulub. Yakin itu merupakan ruhnya amalan hati. Allati hiya arwahul a'malil jawarih, yang merupakan poros ruhnya amalan-amalan yang nampak anggota badan. Orang yang yakin dengan orang yang tidak yakin lain ucapannya. Orang yang yakin dengan orang yang tidak yakin, tangan, kaki itu geraknya beda dengan orang-orang yang yakin. Ketika orang-orang yang yakin berbicara, dia khawatir, takut kalau ucapan ini akan menyinggung orang yang mendengarnya. Apa alasannya? Karena dia yakin suatu saat akan ditanya. Akan pertanggungjawaban. Kenapa kamu mengucapkan hal ini? Kenapa kamu mengucapkan hal itu? Kenapa kamu mencaci ini? Itu akan ditanya dan dia yakin, maka dia akan ngerem. Dia akan jaga lisannya. Demikian pula tangan dan kakinya. Wa huwa haqiqi, haqiqatu siddiqiyah. Dan ini merupakan kebenaran akan iman seorang hamba. Wa huwa qadbu hadha sya'ni alladhi alaihi madaru. Dan ini merupakan poros tempat beredarnya seluruh amalan, dibangun di atas keyakinan. Kata beliau, walidzalika falyakun wal ilmu alladhi la syakka fihi. Oleh sebab itu, itulah yakin. Yakin itu merupakan ilmu yang tidak bisa diragukan lagi. Ilmu yang tidak ada padanya keraguan. Fihi wal i'tiqad wal mutabiq lil waqi'. Ilmu tentang keyakinan yang mencocoki al-waqi', kenyataan. Wa huwa salatu maratib. Dan yakin itu dibagi menjadi 3, kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Yang pertama ilmu yakin, ilmu keyakinan. Yang kedua hakul yakin, kebenaran keyakinan. Yang keempat ainul yakin, dengan mata keyakinan. Maka diberikan contohnya. Fa'amal awal, contoh yang pertama. Bagaimana contohnya ilmu yakin? Kama'rifatik anna fi hadzal wadi ma'an. Ilmu yakin itu dikasihkan contoh sama penulis di sini seperti pengetahuan antum. Antum katakan di bawah itu ada air. Antum tahu di situ ada air. Cuma dapat kabar saja. Dapat kabar orang bicara di bawah masjid itu ada air besar, danau misalnya. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Ilmu kabar tentang sesuatu yang diyakini. Wa tsaniyah ru'yatuh. Adapun yang kedua, yaitu hakul yakin, seperti kamu sudah melihatnya. Betul-betul yakin, oh betul ada air di bawah masjid. Itu namanya apa? Hakul yakin. Kemudian yang ketiga, ainul yakin, yaitu betul-betul dengan merasakan keyakinan itu sendiri. Maksudnya apa? Kalian betul-betul sudah turun kemudian minum air itu sendiri. Itu namanya ainul yakin. Keyakinan yang paling tinggi. Dan ini keyakinan para nabi. Mereka beriman cuma bukan hanya sekedar dengar kabar dari kitab, bukan. Tapi betul-betul melihat sendiri dan merasakan bagaimana manisnya keimanan. Itulah keyakinan para anbiya dan para awliya Allah. Kemudian sekarang tentang masalah tawakal. Itu tentang masalah keyakinan. Arti yakin, kata Ibnu Qayyim demikian. Adapun tawakal, qala Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa namanya? Ibnu Rajab. Ini termasuk muridnya Ibnu Qayyim. Siapa namanya? Abdurrahman
Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali fi Jami' Ulum wal Hikam. Dalam kitabnya yang besar, yang agung, itu Jami' Ulum wal Hikam, halaman 628. Al-Muntaqa. Mubayyana makna tawakkul, makna tawakal sekarang. Apa kata tawakal? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Tawakal itu adalah betulnya penyandaran hati seorang hamba kepada Allah. Jadi betul-betul menyandarkan, enggak main-main. Betul-betul dia dengan jujur menyandarkan hatinya, harapannya kepada Allah Azza wa Jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar, untuk mencari kebaikan dan menolak kebahayaan. Mencari kebaikan-kebaikan dan menolak berbagai macam kemudaratan, berbagai macam malapetaka. Min umuri dunya wal akhirati kulliha. Apakah itu sifatnya duniawi dan ukhrawi? Dia mencari keuntungan dunia atau mencari keuntungan akhirat, sama saja. Itu bisa dikatakan tawakkul. Seperti keuntungan dunia, misalnya bisnisnya pengen maju, pengen punya anak, dan berbagai macam nikmat dunia. Wakalatul umur kulluha ilaih. Maka diserahkan seluruh berbagai macam urusan kepada Allah semata. Wa taqiqul imani bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa' siwa. Dan ini merupakan pembenaran akan keimanan seorang hamba. Apakah keimanan di situ? Karena seorang hamba yang yakin, yang dibangun di atas keyakinan, iman yang dibangun di atas keyakinan, dia yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa memberikan bahaya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, siwa kecuali satu saja Allah. Wa taqiqut tawakkul, adapun cara bertawakal, kebenaran daripada tawakal, la yunafi sa'ya fil asbab allati qadaraha Allah Subhanahu wa ta'ala al-maqdurat. Itu tidak menafikan usaha. Orang yang bertawakal itu tidak menafikan usaha untuk mencari sebab-sebab akan takdir yang sudah ditakdirkan sama Allah. Meskipun kita sudah ditakdirkan sebelum penciptaan kita 50.000 tahun sebelum penciptaan, akan tetapi barakallahu fikum, kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Seperti seorang yang punya anak, maka dia harus nikah. Seorang yang punya uang, dia harus kerja. Jangan cuma diam berpangku tangan, dia katakan, saya pengen punya anak. Maka ini orang yang mimpi namanya. Wajar sunnatuh fi khalqihi bidzalik. Karena Allah telah menetapkan sunnahnya. Ketika Allah menciptakan, itu ada faktor sebab dan akibat. Fa inna Allah Ta'ala amara bi ta'atil asbab ma'a amri bi tawakkul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mendatangi sebab, supaya melakukan sebab, tapi setelah melakukan sebab, sandarkan semua kepada Allah. Fasa'yu fil asbab bil jawari ta'atan lahu. Maka orang yang menempuh usaha mencari sebab-sebab apa yang dia inginkan, itu dinilai ketaatan sama Allah. Seorang pengen punya anak, dia nikah, itu ketaatan namanya. Seorang pengen dapat uang, pengen dapat harta, dia bekerja, itu namanya ketaatan kepada Allah. Siapa yang tidak melakukan sebab, berarti dia telah mencacati, menghinakan syariat. Wa tawakkul bil qalbi alaihi imanu bih. Sementara penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diharapkan, itulah yang dinamakan keimanan yang sempurna. Dia tahu tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah semata. Oleh sebab itu, setelah dia melakukan sebab, dia tidak akan memandang kepada sebab, tapi dia hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal yakin qarinu tawakkul. Adapun keyakinan itu merupakan sahabat karibnya tawakal. Di mana ada tawakal, mesti itu orang yang yakin. Orang yang yakin berarti orang yang bertawakal. Oleh sebab itu fasal mutawakkul. Oleh sebab itu para ulama banyak menafsirkan tawakul itu bi kuwatil yakin. Tawakal itu sebab dari kekuatan keyakinannya. Karena keyakinannya kuat, maka orang ini menjadi tawakal. Tapi itu disalahkan sama Ibnul Qayyim. Wassawab, adapun yang betul, anna tawakkul samratuhu wa natijatuh. Tawakal itu bukan daripada kekuatan yakin, akan tapi yang paling tepat, tawakal adalah buah daripada keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita baca satu ayat tentang bab yakin dan tawakal yang disuguhkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Qala Allah Ta'ala, "Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, wa sadaqa Allah wa rasuluhu, wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ini kata Allah dalam surat Al-Ahzab. Maka tatkala mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman memperhatikan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri tentang Al-Ahzab, kelompok yang bersekutu. Ada orang kafir Quraisy, ada musyrikin Arab, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul hendak menghancurkan kota Madinah. Maka tatkala melihat, subhanallah, besar sekali pasukan. Yahudi ikut, Nasrani ikut, musyrikin Arab ikut, ingin menghancurkan agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perhatikan bagaimana Rasul. Perhatikan Rasul dan juga orang-orang yang bersama Rasul dari kalangan para sahabat, mereka katakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Perhatikan ucapan orang yang beriman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Rasul. Apa maksudnya? Kemenangan sebentar lagi. Kemenangan sebentar lagi. Kemenangan akan segera diraih. Sangat yakin sekali mereka. Rasul mengatakan akan ditolong agama ini. Senantiasa akan ditolong umat ini. Mereka hendak menghancurkan agama Allah. Wallahu muti'un nurihi walau karihal kafirun. Allah lah yang akan menyalahkan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir enggak suka. Allah yang akan membela agamanya meskipun orang-orang kafir tidak suka kepada al-Islam. Mereka coba memadamkan cahaya keimanan, mereka tidak akan sanggup. Karena mereka yang beragama agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beragama di atas agama al-Islam adalah agamanya orang-orang yang yakin. Ketika mereka diserang, ketika mereka diserbu, ketika mereka diberikan teror, mereka katakan inilah janji Allah. Ini janji Rasul. Allah dan Rasul sudah berjanji bahwa akan ada yang namanya bala. Akan ada yang namanya musibah. Seorang yang bertakwa, berjalan di atas ketakwaan, mesti akan ada ujian. Ini ujian bagi kita. Nasrani, Yahudi, musyrikin, mereka berkumpul hendak menghancurkan kita. Silakan. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan betul ucapan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Subhanallah. Inilah para sahabat. Wa ma zadahum, tidaklah menambah pada diri-diri mereka illa imanan, kecuali keimanan semakin yakin, semakin kuat, semakin tinggi kepada Allah, wa tasliman, tunduk, semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman. Ketika mereka diteror, ketika mereka diganggu, ketika mereka sudah dikepung, lebih tepatnya ketika Abu Sufyan ketika masih kafir, mereka datang kepada pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia sudah berkumpul, rasain. Manusia sudah berkumpul hendak menghancurkan kalian. Takut kalian sama mereka. Gentar Rasul. Apakah gentar Abu Bakar dan Umar? Sama sekali tidak bergeser satu mili pun kakinya. Tetap di atas tapak keimanan. Siapa namanya Abu Sufyan? Dulu kafir, tapi ujung-ujungnya beriman. Namanya menyeramkan. Sakhr ibnu Harb. Sakhr itu batu keras, Harb itu perang. Nama kayak gitu. Namanya apa? Sakhr batu keras, keras kepala. Harb perang, suka perang. Tatkala beliau masih kafir, beliau adalah pemimpin kaum Quraisy ketika itu. Beliau gertak Nabi kita. Beliau teror Nabi kita juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dengan intimidasi bahwasanya mereka sudah berkumpul. Mereka sudah berkumpul hendak menghancurkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata mereka para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah gambarkan cuma fazadahum imanan wa taslima. Bertambah keimanan, bertambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadr, insyaallah nuwasil darasana ba'da al-usbu'. Wa akhir kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.